Karena begini, pemantik radikalisme itu bisa dari berbagai hal. Bisa juga lewat budaya, tapi juga yang paling dominan hari ini adalah lewat agama. Karena memang agama ini paling mudah untuk ditunggangi. Satu, karena semua agama apapun ya, itu berbasis dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Yang kedua adalah di situ ada kemartiran. Konsep kemartiran ini kan dimiliki oleh semua negara, semua agama. Kalau mati berjuang untuk agamamu, syahid, surga atau martir, kamu akan langsung masuk surga. Yang ketiga, semua agama punya keyakinan messianic belief. Yugoslavia saja yang bertahan, ya bisa dibilang 1 abad lebih bertahan menjadi satu negara yang utuh, hanya gara-gara mereka tidak bisa menanggulangi radikalisme atau isu-isu primordial, mereka pecah jadi 7 negara. Tapi Indonesia ini ternyata memang beda dengan mereka. Senjata yang paling ampuh untuk melawan radikalisme, ekstremisme, terorisme itu, yaitu hanya satu, namanya Pancasila. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh negara lain yang justru kita miliki. Nah, ini yang harus dijaga. Ya, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang radikalisme, kita juga berbicara tentang politik. Politik itu tidak pernah jauh dari radikalisme. Radikalisme itu terbentuk karena kepentingan-kepentingan politik. Meskipun diawali dari intoleransi. Jadi kalau kita bicara radikalisme, ini kan tidak berdiri di ruang hampa. Diawali dulu dengan sikap-sikap intoleransi, kemudian terbentuk radikalisme, radikalisme membentuk ekstremisme, ekstremisme membentuk terorisme. Nah, terorisme ini adalah level terakhir dari proses rangkaian ini. Tapi semua ini dari berbagai kejadian ya, baik secara historik maupun secara empirik, semua ini bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, artinya kelompok-kelompok radikal mereka akan bergerak mengikuti riding the wave ya, mengikuti arus gelombang-gelombang dan ombak-ombak politik di satu negara. Ini terjadi dimanapun. Jadi kalau kita bicara radikalisme, kita tidak bisa membicarakan hanya radikalisme ansih. Ini kita harus berbicara juga tentang pergerakan-pergerakan politik di satu negara yang nantinya juga akan menggelembung dalam level pedas terakhirnya, itu namanya terorisme. 2014 itu kan sudah mulai adanya penggunaan politisasi agama. Munculnya ijtima ulama-ulamaan yang mendukung salah satu capres. Di Pilkada DKI 2017 itu muncul dan itu betul-betul menjadi trigger paling awal dari brutalitas penggunaan politisasi agama di Indonesia dalam dunia demokrasi setelah masa reformasi. Kemudian 2019 itu menjadi alat mempertegas untuk penggunaan politisasi agama sebagai alat untuk menggelembungkan elektoral. Nah, 2024 ini kemudian menjadi melting pot-nya. Posisi 2014, Pilkada DKI 2017, 2019, ini kan aktornya masih itu-itu saja. Nah, otomatis 2024 tidak akan menjauh dari berbagai kelompok-kelompok yang berusaha membajak jubah-jubah kesalehan dan membajak simbol-simbol agama untuk kepentingan politik. Ini tidak akan bisa dihindari. Nah, kelompok-kelompok radikal ini berada di antara berbagai lini-lini protokoler gerakan-gerakan itu. Radikalisme itu memang selalu menunggangi agama untuk bisa mencapai kekuasaan. Secara historik, baik kita lihat dari literatur sejarah di dalam agama-agama itu selalu menunggangi berbagai agama untuk mencapai kekuasaan. Nah, disitulah radikalisme itu sudah mulai terbentuk, terdevelop, ada political engineering yang menggunakan jubah-jubah agama itu. Ini terjadi di semua agama. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tapi juga Hindu, Buddha, dan berbagai sekte-sekte lain. Dan jangan lupa juga, ini kan kelompok kanan yang menggunakan agama. Yang menggunakan kelompok kiri juga ada. Ada anarkisme, ada fasisme, komunisme, juga bisa menggunakan tunggangan-tunggangan itu untuk mencapai kekuasaan. Bisa juga dia menunggangi momentum-momentum politik tertentu yang akan digunakan. Kita tahu ada revolusi Bolshevik, ada juga misalnya metodologi yang dilakukan oleh Hitler dengan menggunakan simbol-simbol primordial, supremasi kekuasaan ras Arya dan sebagainya. Jadi memang hal-hal yang bersifat identitas dan primordial ini akan selalu menjadi sasaran empuk dari satu gerakan politik. Saya kebetulan memang sudah
puluhan tahun lah, bisa dikatakan puluhan tahun berkelana ke berbagai negara konflik. Jadi saya memang ya kemana-mana lah, ke negara-negara Afrika yang memang terlibat dalam konflik. Saya sudah datangi Somalia, Nigeria, negara-negara tanduk Afrika, Republik Afrika Tengah, termasuk bagaimana sih terciptanya genosida Darfur dan sebagainya. Negara-negara yang tidak bisa move on dari berbagai konflik itu sampai hari ini adalah negara-negara yang gagal untuk menanggulangi radikalisme. Radikalisme sendiri secara definitif ya, itu memang belum ada satu kesepakatan yang utuh dari berbagai akademisi di dunia. Banyak pemerhati ini, misalnya Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran, Mark Juergensmeyer, termasuk dari berbagai pemerhati akademisi dari Arab seperti Syekh Utsama Said Al-Azhari. Ini memang belum menemukan kesimpulan yang sama secara definitif. Tapi pada intinya radikalisme itu, kalau kita ambil kesimpulan besarnya adalah upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan politik suatu kelompok lebih cepat dari waktunya. Nah, ini radikalisme dengan membawa isu-isu ideologis, baik itu agama atau kepentingan-kepentingan politik lain. Ini ditulis oleh Syekh Utsama Said Al-Azhari dalam Al-Haq Al-Mubin. Nah, ini yang sampai hari ini definisi radikalisme yang saya pakai itu ini. Negara-negara yang saya datangi itu hampir bisa dikatakan homogen. Somalia misalnya. Ini satu negara agamanya sama. Bahkan mazhabnya sama. Alirannya sama. Tafsir-tafsir agamanya sama. Tapi kenapa mereka itu tidak bisa selesai dari berbagai pergolakan-pergolakan konflik yang setengahnya dikuasai pemberontak bernama Al-Shabaab, setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintah resmi Somalia. Padahal mereka bisa dikatakan homogen. Negara-negara Arab yang hari ini berkonflik padahal mereka bisa dibilang homogen juga. Tapi Indonesia ini kan unik. Indonesia ini kan negara nggak masuk akal. Ini the impossible state. Negara modern dengan 17.000 pulau, 800 kurang lebih suku, dengan 800 kurang lebih bahasa, bisa berhimpun menjadi satu negara berdaulat hingga hari ini 78 tahun. Ini kan unik sekali. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 20 negara. Ada satu suku induk, meskipun ada subetnik. Ada satu bahasa, meskipun dialeknya saja yang berbeda. Misalnya kohwah, ada yang gohwah. Nah ini kan dialek saja, tapi bahasa induknya itu Arab. Agamanya bisa dibilang sama, Islam semua. Hanya 4% yang non-Islam di Arab. Tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara yang utuh. Negaranya kan perintil-perintil tuh Mas. Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi, Yordan. Ini kan negara kecil-kecil. Tapi Indonesia, saya kan asli Madura nih. Dengan Surabaya itu hanya dipisah oleh selat yang kurang lebih 3 mil. Sekarang ada jembatan. Dilewati itu hanya 5 menit. Tapi budayanya berbeda, bahasanya berbeda, totally. Nah, tapi kami masih menjadi satu provinsi dan kami masih menjadi satu negara. Yugoslavia saja yang bertahan, ya bisa dibilang 1 abad lebih bertahan menjadi satu negara yang utuh, hanya gara-gara mereka tidak bisa menanggulangi radikalisme atau isu-isu primordial, mereka pecah jadi 7 negara. Ada Montenegro, Estonia, ada Czech, ada apalagi itu Serbia, nah, terus ada Bosnia juga, itu terpecah menjadi 7 negara. Tapi Indonesia ini ternyata memang beda dengan mereka. Kalau saya menyimpulkan senjata yang paling ampuh untuk melawan radikalisme, ekstremisme, terorisme itu, yaitu hanya satu, namanya Pancasila. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh negara lain yang justru kita miliki. Nah, ini yang harus dijaga. Ketika negara-negara itu terlibat konflik karena sibuk membangun tembok-tembok, tapi mereka lalai membangun jembatan. Kita hari ini di Indonesia juga membangun tembok-tembok itu, baik secara politik, ekonomi, budaya, agama, dan seterusnya. Tapi Pancasila lah yang membuat jembatan di antara semua tembok-tembok. Karena begini, pemantik radikalisme itu bisa dari berbagai hal. Bisa juga lewat budaya, tapi juga yang paling dominan hari ini adalah lewat agama. Karena memang agama ini paling mudah untuk ditunggangi. Satu, karena semua agama apapun ya, itu berbasis dogma. Percaya nggak percaya, harus percaya. Yang kedua adalah di situ ada kemartiran. Konsep kemartiran ini kan dimiliki oleh semua negara, semua agama.
Kalau mati berjuang untuk agamamu, syahid, surga atau martir, kamu akan langsung masuk surga. Yang ketiga, semua agama punya keyakinan messianic belief. Messianic belief itu nubuat akhir zaman. Imam Mahdi, the Messiah, the Savior, dan sebagainya. Ini punya, semua agama punya. Suatu saat nanti menjelang hari kiamat, hanya agama yang kamu peluklah yang akan berkuasa di bumi. Nah, 3 faktor ini yang menjadi sasaran empuk mengapa kelompok-kelompok radikal ini mudah menginfluen orang yang memeluk agama. Mudah menghipnotis, mudah menipu. Padahal kelompok-kelompok radikal ekstrim dan teror ini punya tujuan politik. Ada satu, ini karena literasi, saya harus selalu membawakan literatur lah. Ada salah seorang filsuf Jerman, namanya Ernest Bloch. Dia menulis buku Das Prinzip Hoffnung namanya. Ya, The Principle of Utopia, utopis. Nah, kelompok-kelompok radikal ini rata-rata memang berusaha membangun ideologinya itu dengan memberikan mimpi-mimpi, meskipun mimpi itu tidak masuk akal. Supaya apa? Supaya orang yang menganut ideologi ini terus ingin mewujudkan mimpi itu sehingga ideologinya terus hidup. Meskipun ideologinya ini nggak masuk akal. Kelompok radikal rata-rata berusaha mengusung masa lalu sebagai sesuatu yang sangat ideal untuk diwujudkan hari ini. Contoh kalau dalam Islam, khilafah. Ini kan sebenarnya sejarah masa lalu yang digambarkan seolah-olah ini adalah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Dan mungkin semua orang itu tahu bahwa ini tidak masuk akal. Tapi dengan cara itulah dia itu ingin menjaga ideologi itu terus tetap hidup. Padahal tidak ada satupun negara hari ini yang menganut sistem khilafah. Kelompok radikal ini selalu ingin menguasai generasi hari ini. Gen Z atau mungkin milenial juga. Hari ini artinya nanti 20 tahun ke depan mereka juga akan ingin menguasai generasi di hari itu pada waktunya. Kenapa? Suatu ideologi itu akan terus hidup kalau ada regenerasi dari rekrutmen yang berusaha memeluknya. Kalau dia terputus satu generasi, ideologi itu akan mati. Anarkisme, fasisme, komunisme, ini adalah ideologi-ideologi yang gagal untuk menguasai satu layer generasi. Makanya hari ini mereka sekarat semua tuh. Ya kan? Termasuk komunisme yang tumbang di negara kelahirannya sendiri. Di Uni Soviet waktu itu, hari ini Rusia. Rusia sudah betul-betul mengubur semua itu. Wahabisme, hari ini sudah mulai ada gejala, sudah mulai akan mati di tanah kelahirannya sendiri di Arab Saudi. Tapi khilafah kan tidak. Khilafah ini akan terus dijaga supaya tetap hidup, makanya mereka ini paling aktif hari ini untuk menguasai generasi. Mereka masuk ke kampus-kampus, ke SMA, menyuarakan kebangkitan khilafah dan sebagainya. Dan ini sedang kita alami hari ini. Ini tidak bisa kita pungkiri, generasi Z atau generasi milenial itu akan menjadi sasaran empuk dari kelompok ini untuk meracuni mereka supaya tercipta resistensi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pola-pola seperti ini bukan hanya terjadi hari ini. Ini adalah sejarah yang berulang dari abad ke abad, dari masa ke masa. Bahwa mereka memang selalu ingin menguasai generasinya. Generasi yang paling muda itu akan berusaha dikuasai. Mereka itu sebenarnya hanya punya cita-cita politik. Mereka sebenarnya adalah para penggunting dalam lipatan negara kita. Mereka hanya ingin menghunjamkan belati kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak berjuang atas nama, mereka tidak berjuang untuk agamamu sebenarnya. Mereka sebenarnya punya agenda yang lain. Hanya menjadikan agamamu sebagai tunggangan-tunggangan. Mereka adalah racun bagi kalian.